Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan sampai di penghujung bulan Ramadan, bulan yang menjadi sekolah kita selama 1 bulan penuh, belajar ditempa untuk menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan tadi di ayat yang saya bacakan, tujuan dari ibadah puasa ini adalah supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa dalam arti sebenar-benarnya, yaitu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di bulan puasa ini, alhamdulillah kita sudah ditempa untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Antara lain adalah berpuasa, menahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib. Nah, di dalam bulan puasa ini bukan larangan yang haram saja, bahkan yang halal pun kita dilatih untuk menahannya. Makan, minum di siang hari walaupun itu halal, tapi dengan datangnya bulan Ramadan kita ditahan supaya merasakan haus dan lapar, agar kita lebih bisa berempati terhadap orang lain. Jamaah rahimakumullah, puasa sebentar lagi kita akan sampai di garis finish, yaitu 1 Syawal. Kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sebelum kita sholat Idul Fitri ada 1 amalan yang wajib, yaitu kita harus membayar zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, khud min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Jadi di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan ini, nanti kita akan membersihkan harta kita. Harta apa yang harus dibersihkan? Di firman yang lain di surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi yang harus diambil dari harta kita, diberikan zakatnya adalah harta yang thayyib, harta yang halal. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana jika harta itu harta yang haram? Apakah ada zakatnya? Nah, gitu. Pertama, harus kita tegaskan adalah kita tidak boleh memiliki harta yang haram. Jadi kita harus mencari harta yang halal, harus memiliki harta yang halal, harus memakan harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati
Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kita berkewajiban untuk makan yang halal dan thayyib. Jadi bagaimana harta haram? Harta haram tidak boleh dimakan. Bagaimana zakatnya? Tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Sebabnya antara lain kenapa harta haram tidak boleh dizakati. Pertama, harta yang harus dizakati harus dimiliki, sedangkan hukum memiliki harta haram adalah ya haram. Jadi harta haram sesungguhnya yang ada di dalam diri kita itu bukan milik kita. Sebagai contoh, harta hasil mencuri. Harta hasil mencuri itu bukan milik kita, tapi milik orang yang dicuri. Harta hasil mengambil hak orang lain itu tidak bisa dizakati, karena harta itu bukan hak kita tapi hak orang lain. Harta hasil suap, korupsi itu juga tidak bisa. Harta hasil menipu orang lain, menzolimi orang lain, itu tidak bisa dizakati karena itu bukan harta kita, bukan harta milik kita. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada di surat Al-Baqarah yang surat At-Taubah yang tadi sudah saya paparkan di ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan wajhu dalalah amwalihim. Jadi harus harta kita. Khudh min amwalihim, tidak boleh dari harta orang lain kita ambil, kita keluarkan zakat di atas nama kita, tidak boleh. Harta itu harus penuh kepemilikan di kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harta itu harus baik, harus halal. Karena yang diterima zakatnya adalah harta yang baik. Sebagaimana firman Allah yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga di surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi dari pekerjaan kita yang thayyib. Min thayyibati ma kasabtum. Nah, yang ketiga, alasan lain yang ketiga adalah Allah tidak menerima harta yang haram. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Rawahu Muslim, nomor hadis 1050. Jadi harta haram itu tidak diterima. Sampai sini kita memahami bahwa harta haram tidak bisa dizakati. Zakat yang dikeluarkan oleh kita harus dari harta yang halal. Untuk itu, jamaah rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, kita selama sebulan ini diajarkan untuk menahan diri dari lapar dan dahaga dari harta yang halal. Nah, nanti setelah bulan Ramadan kita diajari untuk bukan menahan saja dari harta yang halal, tapi juga dari apalagi dari harta yang haram. Mudah-mudahan materi pada pagi hari ini menjadi pencerahan untuk kita semua, dan kita bisa mengambil hikmah supaya lebih berhati-hati dalam
mencari, bekerja, dan memiliki harta. Mudah-mudahan harta yang kita cari, yang kita usahakan, yang kita miliki adalah harta halal sehingga bisa dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.